Shalom saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengikuti Google Maps dengan penuh percaya diri, lalu tiba-tiba di tengah perjalanan itu sembari kita mengikuti rute yang diarahkan oleh Maps, tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa rute Anda telah diubah. Kita tahu betul bahwa kita tidak salah tujuan, tetapi kondisi jalan berubah di tengah perjalanan. Ada macet, ada kecelakaan yang terjadi, atau ada pekerjaan jalan yang menyebabkan rute yang biasa itu harus ditutup. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita panik dan kemudian kita memilih untuk mematikan Google Maps itu, yang terjadi kita justru akan semakin bingung, kita akan semakin tersesat. Tetapi jika kita tetap mengikuti arahan dari Google Maps-nya, dari GPS-nya, maka kemudian kita akan sampai walaupun kita mungkin melewati jalur yang tidak direncanakan sejak semula. Nah, saudara, kira-kira itulah situasi yang dihadapi oleh jemaat yang disapa oleh Yudas di dalam bacaan kita hari ini dari Yudas pasal 1 ayat 17-25. Iman mereka punya tujuan yang benar, tetapi kemudian perjalanan mereka untuk mencapai tujuan itu diganggu oleh ajaran yang membingungkan, diganggu oleh orang-orang yang hidup semaunya, diganggu oleh relasi jemaat yang mulai retak di dalamnya. Karena itu saudara, Yudas mengatakan, ingatlah apa yang sudah diajarkan oleh para rasul kepadamu, bahwa kekacauan yang terjadi di tengah perjalanan iman itu bukan menandakan bahwa Allah gagal di dalam memimpin kehidupanmu. Maka kemudian Yudas memberi 4 nasihat yang praktis dan menjadi sangat dekat mestinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, membangun diri di atas iman yang suci. Apa artinya? Ini adalah sebuah ajakan untuk tetap membaca, merenungkan firman Tuhan, merawat iman kita di bawah terang sabda Allah yang hidup dan berkuasa untuk mengubahkan. Hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengenal kehendak-Nya kalau kita hanya melihat sepotong sepenggal ayat atau sepenggal cuplikan video khotbah di media sosial. Tidak bisa. Kita mesti tetap tekun mendengar suara Allah melalui kitab suci. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Ini berarti membiarkan Tuhan membimbing pikiran dan perasaan kita di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang nyata. Entah itu di tempat kerja kita, entah itu di dalam mengelola emosi kita di rumah, atau di dalam memilih kata-kata yang berhikmat ketika kita berhadapan dengan percakapan-percakapan yang menyakitkan hati kita. Kita sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam melewati semua hal itu. Dan yang ketiga, memelihara diri di dalam kasih Allah. Ini berarti kita tidak membiarkan kekecewaan kita. Kita tidak membiarkan konflik-konflik yang kita alami kemudian mengendap dan menjadi belenggu kepahitan dalam hati kita yang pada gilirannya justru menjauhkan kita dari kasih Allah. Tetapi ketika itu terjadi, kita memilih untuk terbebaskan di dalam kasih dan menjaga kemurnian hati kita. Dan yang terakhir, ketika Yudas berkata untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, itu berarti kita diundang untuk hadir bagi saudara seiman yang mulai menjauh. Kita diundang untuk mendengarkan, mendoakan, dan menemani mereka. Dan pada akhirnya Yudas menutup dengan pengakuan yang begitu menguatkan. Allah berkuasa memelihara kita supaya tidak jatuh. Saudara dan saudari, di dalam rutinitas hidup yang melelahkan dan iman yang kadang-kadang goyah, kita tidak bisa berjalan sendirian. Ada Allah yang setia menopang setiap langkah kita. Dan tugas kita adalah setia mengikuti GPS dari Allah itu.
Betapapun sulit dan berlikunya jalan itu, kita percaya kalau kita tetap setia di jalan Allah, kita pasti akan tiba di tujuan iman kita, yaitu keselamatan yang penuh. Salam.